Selamat sore Bu Poni. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu Agustina. Alhamdulillah baik ya, Ibu. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah nih, Bu. Nah, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Poni. Nah, jadi gini ya, Bu. Jika ada waktu dan tidak sibuk, boleh kita diskusi sebentar, Bu? Tentu saja boleh Bu, dengan senang hati malahan. Kebetulan saya ada waktu kosong nih Bu Poni. Nah, ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu ataupun ada mungkin yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini nih Bu Poni? Nah, jadi gini, Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Nah, jadi mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu Agustina, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi masalah ini. Memangnya masalah Ibu tuh seperti apa, Bu? Jadi begini, Bu. Ada salah satu murid saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu, dia tidak begitu semangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Nah, jadi itulah yang membuat saya sedikit pusing untuk menghadapinya, Bu. Baik. Jadi tadi Bu Foni bilang kalau ada salah satu murid Ibu yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya, Bu. Iya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sudah sih, Bu. Nah, jadi saya tuh sudah memanggil murid tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Hmm, jadi dari pengamatan yang Ibu Poni lihat, mengapa kira-kira siswa tersebut tuh tidak suka dengan pelajaran Ibu? Nah, jadi gini, Bu. Jadi setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada muridnya, ternyata murid tersebut tidak suka mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena Hmm, teks yang disajikan biasanya terlalu panjang. Nah, jadi hmm. membuat murid tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Dan malas mengikuti pelajaran saya. Nah, jadi itu sih, Bu, berdasarkan pengamatan dari saya. Nah, kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Bu Foni harapkan terhadap murid tersebut, Bu? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti, teman-temannya yang lain. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Foni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu? Nah ya, jadi berdasarkan pengamatan saya ya, ternyata saya itu Bu, kurangnya menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Jadi sehingga murid itu tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Nah, jadi Ibu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Memperbanyak misalnya ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar bersama saya. Jadi itu motivasi yang mungkin bisa saya lakukan. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah Ibu lakukan yang mungkin berhasil dilakukan di kelas sebelumnya, Bu? Oh, ada sih, Bu. Nah, jadi kemarin, metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat Hmm, ice breaking dengan pesan berantai atau game permainan pesan berantai. Nah, iya, jadi waktu itu murid melakukannya itu secara berkelompok ya. Nah, iya. jadi, pada saat itu, murid itu menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis kan, murid itu membaca teks yang disajikan, tetapi dengan melakukan games atau sebuah permainan, jadi sesuai dengan pembelajaran. Nah, hasilnya seluruh murid tuh terlibat dan pembelajaran sesuai juga dengan apa yang saya harapkan. Nah, luar biasa ya Bu Foni. Jika kita
rating dari angka 1, misal dari angka 1 sampai 10 lah. Menurut Ibu Foni seberapa tingkat keberhasilan metode untuk menarik minat belajar dari murid tersebut, Bu? Nah, kalau saya berikan peringkat, menurut saya Iya, sih bisa antara 7 dan sampai 8 ya, Bu ya. iya. Baiklah, Bu. Jadi selanjutnya kalau dari 7 sampai 8 itu udah lumayan ya, Bu ya. Ya. Selanjutnya apa saja sih rencana yang akan Ibu Foni lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Coba Ibu ceritakan, Bu. Nah, jadi yang akan saya Iya, lakukan, itu saya akan segera melakukan metode pembelajaran yang bervariasi ya tentunya ya, Bu ya. iya, Nah, dan juga diselingi dengan tadi kegiatan ice breaking, mencari lagi kegiatan ice breaking yang lebih-lebih menarik, yang bisa membuat siswa semangat. Kemudian tadi seperti salah satunya seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi. Kemudian saya juga akan mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. nah, Tuh, Bu. baik, bagus sekali tuh Bu Foni. Nah, misalkan ini Bu Foni, eh, untuk membantu ya dalam hal membantu kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun dalam merencanakan rencana tersebut, Bu? Nah, jadi kalau yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana Iya, ini, yang pertama itu tentunya kepala sekolah kan. iya, Nah, jadi setelah kepala sekolah, kemudian kita pastinya juga membutuhkan rekan sejawat kan Bu ya. iya. Nah, jadi itu. Nah, dari rencana yang telah Ibu buat tadi, kira-kira berapa lama Ibu waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakannya? Sepertinya sih tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang agak lama. Karena kan suatu proses itu tidak ada yang instan kan ya Bu. Iya, betul sekali Bu Foni. Bagus sekali sih apa yang Ibu ini tadi sudah Ibu rencanakan dan waktunya pun saya lihat sudah lumayan bagus ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Foni, kira-kira kapan sih Bu Foni bisa melaksanakan rencana ini nih? Nah, seperti yang saya katakan tadi Bu ya, secepatnya Iya. Bu akan saya terapkan. Nah, jadi agar murid itu mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai mereka yang mereka inginkan, baik bagi murid maupun bagi saya sebagai seorang pendidik, Bu. Oh iya, bagus Bu. Ya, jadi tadi terkait dengan apa yang sudah Ibu rencanakan sudah bagus sekali. Nah, ini Bu, kemudian nih, kan Ibu pun tentu punya ada komitmen dong. Nah, Iya. kira-kira komitmen seperti apa yang ingin Ibu Foni lakukan agar rencana ini nih bisa berjalan dengan baik, Bu Foni? Nah, jadi komitmen yang ingin saya lakukan yang pertama itu saya akan konsisten ya Bu ya. Jadi Iya, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang lebih menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Jadi seperti itu Bu komitmennya. iya. Bagus, sudah lumayan sih kalau menurut saya, Bu. Jadi, eh, adakah misalnya dukungan dari pihak yang Ibu butuhkan dari pihak lain misalnya Ibu membutuhkan apa? Seperti apa Nah, dukungannya, Bu? jadi kalau misalkan dari pihak sekolah sih dukungan moral sudah saya dapatkan ya Bu ya, baik Iya, dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin yang paling penting itu dari diri pribadi saya sendiri ya, yang iya, harus selalu konsisten untuk menjalaninya. betul. Nah, baiklah Bu Foni, kalau saya lihat-lihat makin ke sini
ini sudah lumayan bagus, sangat bagus sekali Bu Poni. Nah, semoga rencana yang sudah Ibu Poni rencanakan tadi ini berjalan dengan lancar ya Ibu. Ya, amin. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Poni nih setelah kita berdiskusi nih? Nah, jadi Masya Allah lega dan rasa senang sekali ya Bu ya. Jadi saya itu merasa telah menemukan solusi dari diskusi kita Ya, ini. syukurlah Bu kalau begitu. Saya juga senang mendengarnya karena Ibu sudah merasa lega. Nah, misalkan ada yang masih menjadi seperti mungkin ganjalan di hati Ibu, boleh Ibu ceritakan ya Bu ya. Ya, Misalnya hal lain yang ingin Ibu keceritakan, baik sekarang maupun nanti ya Bu. nah, jadi saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Jadi terima kasih ya Bu Agus sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Ya, berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Terima kasih ya Bu Agus sekali lagi ya saya ucapkan. iya, saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama ya Bu Foni. Semoga kita bisa saling berbagi ya Ibu. Sampai jumpa Ibu Foni. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu Agustina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Foni. Waalaikumsalam Bu Agus. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Mengapa Ibu kelihatan tidak semangat hari ini? Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya tadi di sekolah saya ada sedikit masalah Bu. Tapi apa saya boleh cerita dengan Ibu? Tentu saja boleh dengan senang hati, Bu. Mungkin nanti saya bisa membantu Ibu. Ya, begini Bu. Pada saat tadi di sekolah, terutama di kelas saya ya Bu, pada saat menjelaskan sepertinya materi yang saya sampaikan bukan hanya hari ini ya Bu, dari sebelum-sebelumnya juga seperti itu saya amati. Jadi pada saat saya menjelaskan itu kelihatannya murid itu semuanya sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Tapi pada saat diberikan tugas, terutama saya pada saat melakukan penilaian nih Bu, ada satu orang siswa nih yang memiliki nilai ini di bawah rata-rata. Sebenarnya sih sudah saya identifikasi sebelumnya dan saat ini ataupun tadi pun saya sudah mengidentifikasi. Nah, ternyata siswa yang ini yang di bawah rata-rata ini nih masih belum lancar membaca, Bu. Sehingga saya merasa ini padahal saya kan sudah merasa telah berusaha ya Bu ya dengan maksimal meluangkan waktu untuk membimbingnya. Jujur ya Bu, sebagai wali kelas, saya tuh merasa sangat terbebani. Karena ini kan anak-anak ini akan melanjutkan ke jenjang SLTP sederajat ya Bu. Iya. Nah, jadi yang Ibu khawatirkan ketika ujian, siswa Ya, Ibu akan kesulitan mengerjakan soal ya. Tadi kan kurang lancar membaca kan ya, Bu ya? iya, betul sekali Bu. Jadi saya merasa bahwa saya ini telah gagal ya Bu membimbing siswa saya. Tapi sebelumnya apa Ibu pernah membahas hal ini dengan kepala sekolah, rekan sejawat, atau orang tua siswa, Bu? Sudah pernah sih Bu, hanya saja
Waktu di sekolah kan sangat terbatas, Bu. Iya. Oh, jadi, kalau apakah pada saat istirahat Ibu pernah mengajak siswa tersebut membaca buku literasi yang lebih menarik, gitu bersama temannya? Belum pernah sih, Bu. Betul juga ya, Bu. Mengapa saya tidak memikirkan hal itu ya? Nah, jadi Ibu kan mempunyai banyak buku bacaan kan, Iya. misalnya di perpustakaan. Nah, jadi hanya saja bagaimana Ibu, memanfaatkan, bagaimana caranya Ibu bisa memanfaatkannya. Saya pikir apa yang Ibu sampaikan ada benarnya juga, Bu. Siapa tahu ya, dengan begitu siswa saya ini bisa jadi semangat belajarnya dan semangat membacanya ya, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Kemudian, apakah siswa itu selain di sekolah, di luar juga dia mengikuti les, Bu? Sepertinya tidak, Bu. Sebenarnya saya merasa ini tidak nyaman untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya, Bu. Mengapa begitu, Bu? Ini kan untuk kebaikan siswa itu juga. Sebenarnya saya merasa bahwa anak tersebut adalah tanggung jawab saya, Bu. Jadi apabila saya meminta bantuan ke orang tua untuk untuk memberikan anaknya les atau sebagainya itu, jadi saya merasa kurang nyaman, Bu. Jadi karena anak ini nih sebenarnya kan tanggung jawab saya sebagai guru, sebagai wali kelasnya, Bu. Oh, begitu ya. Nah, jadi dari apa yang Ibu sampaikan, Ya. kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Eh, Kalau dilihat dari apa yang tadi saya alami, Bu, mungkin saya akan memanggil orang tua siswa tersebut, Bu, dan akan menyarankan kepada orang tuanya ini agar anaknya itu bisa ikut les di luar jam sekolah, Bu. Oh, gitu. Nah, jadi lalu apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Setelah ini saya ingin mengajak anak tersebut untuk membaca berbagai buku literasi yang memang ada lumayan banyak di sekolah kami, Bu. Nah, nanti buku tersebut saya ajak mereka untuk membacanya bersama dengan teman-temannya pada jam istirahat, Bu. Nah, kemudian langkah apa yang bisa Ibu ambil langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat ya. Saya sangat setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah, Bu, kalau Ibu berpikir demikian. Nah, sekarang itu saya merasa lega karena jujur, Bu. Sebelumnya saya tuh takut dalam mengambil langkah, Bu, apalagi keputusan seperti ini. Apalagi anak-anak akan menghadapi ujian, Bu. Nah, jadi syukurlah Bu ya kalau Ibu sudah merasa lega sekarang. Nah, lalu dari yang sudah direncanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Iya, untuk hal itu mungkin saya akan mencoba bekerja sama dengan siswa yang lain, Bu, untuk mengajari anak tersebut untuk membaca. Nah, nanti juga saya berencana untuk pulang sekolah. Nah, saya akan meminta anak tersebut ikut les membaca, Bu. Nah, lalu selain itu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk dukungan sih sebenarnya masih perlu saya pikirkan lebih lanjut, Bu. Yang jelas untuk saat ini tentunya saya memerlukan dukungan dari orang tua siswa. Mungkin saya juga akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lain, mungkin mereka bisa memberikan solusi untuk saya, Bu. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya itu ide yang Ibu, utarakan tadi sudah sangat bagus ya, Bu, ya. Jadi semoga masalah Ibu ini segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang lagi tanpa dihantui rasa tidak nyaman tadi, Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Foni untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu.
Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Bu. Amin. Sama-sama ya Bu Agus. Semoga nanti kita bisa saling berbagi. Iya, Bu Foni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu Foni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Bu Agus.